Oke, baiklah. Pak Edo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, terima kasih kita sudah bisa berada dalam satu ruangan virtual ini. Mungkin percakapan kita pada sore hari ini akan cukup singkat. Mungkin Pak Edo bisa menceritakan sedikit lah terkait apa yang sudah Pak Edo alami. Kurang lebih sehingga Pak Edo menghubungi saya untuk kita melakukan coaching ini. Oke, baik. Terima kasih, Pak Leo. Saya minta bantu sedikit sebelum coaching ya. Eh, Oh iya. ini ada beberapa hal ya yang mau saya utarakan ini. Oh, Persoalan tentang eh, pembelajaran ini, proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran tersebut, saya kadang menjadi tidak terlalu respect terhadap anak karena kadang kita lihat model-model tipe pola pembelajaran yang saya buat selama ini, itu saya merasa bahwa yang itu saja, tidak ada perubahan-perubahan yang maksudnya menurut saya bahwa mungkin kurang saya itu di sisi mana begitu. Karena oh, iya. proses pembelajaran yang saya berikan itu sejauh proses pembelajaran saya menilai diri saya merasa bahwa apakah pembelajaran ini dia berproses dan tetap seperti ini terus. Akhirnya saya juga berpikir, kira-kira apa ya yang saya mau buat sehingga proses pembelajaran itu dia lebih menarik, sehingga menarik siswa untuk bagaimana dia berproses, senang dengan pola saya membuat pendekatan Oh, atau memberi pelajaran sehingga lebih arahnya lebih bagus, mereka lebih menarik sehingga mereka tertantang dengan pembelajaran yang saya berikan. oh Gitu. iya ya Pak Guru. Jadi bisa bisa saya coba katakan bahwa yang Pak Edo inginkan atau hasil yang Pak Edo harapkan dari proses coaching yang akan kita lakukan ini apa? Uh, saya punya tujuan itu saya mau memberikan sesuatu warna ya, model pembelajaran Iya, iya, yang iya. maksudnya ini bisa mempengaruhi anak untuk dia punya minat belajar dalam kelas. Itu yang saya mau. Oh iya, jadi Pak Edo ingin menciptakan sebuah model atau teknik dalam proses pembelajaran yang menurut Pak Edo bisa meningkatkan minat belajar siswa dalam Iya, iya, proses iya. ya. Oh iya, jadi Betul, Pak Edo betul. ingin bahwa Pak Edo ada inovasi lah dalam proses pembelajaran sehingga menarik minat siswa dalam belajar. Iya, iya. Oh iya, iya. Itu Jadi ya. idealnya menurut Pak Edo pembelajaran yang seperti apa yang bisa menarik minat belajar siswa? Oh iya, Pak. Saya senangnya di ada satu materi pembelajaran, proses strategi pembelajaran yang pernah saya baca. Cuman saya belum sempat Hmm, untuk menerapkan. Ada beberapa topik pembelajaran yang sempat saya buat nih, tetapi iya belum iya iya masuk. iya. Sehingga saya senangnya mau mau ke model pembelajaran discovery learning. Saya maunya seperti ini. Sehingga Oh, model penerapan discovery learning saya maunya ini saya mau dapatnya seperti apa. Sehingga discovery learning kan dia hampir sama dengan inquiry nih. iya Ya, iya iya. inquiry hampir sama juga sih, kita kasih Iya iya iya. masalahnya ke siswa. Cuman saya maunya supaya siswa itu lebih aktif sehingga saya punya kreatif inovatif, jangan sampai mentok di situ saja. Oh, Itu maksud iya iya saya. iya. Oke. Berarti istilahnya yang Pak ketahui ini dari sebuah sumber bahwa ada Iya, satu strategi pembelajaran yang mungkin bagus, tetapi seyogyanya lah yang menurut Pak sendiri, yang menurut Pak Edo sendiri kira-kira ini bakal menarik minat siswa atau bakal membuat siswa menjadi tertarik untuk belajar. Kalau dari buku tadi itu kemungkinan Pak terpengaruh lah istilahnya dari itu. Tetapi kalau memang menurut Pak sendiri, kira-kira yang seperti apa? ya. Kalau menurut saya sendiri itu adalah model pembelajaran ini itu saya biasa terapkan pembelajaran, tetapi pembelajaran yang itu saja, maksudnya dia tidak berkembang sesuai dengan saya punya harapan sendiri nih. Lalu dalam
browsing di internet, saya lihat, oh ternyata ada tipe-tipe model pembelajaran yang bagus. Saya mencoba itu, tetapi saya tidak mengambil lebih dari model pembelajaran itu. Tetapi saya berpikir kira-kira strategi inovasi, apalagi saya di guru IPA, jadi saya bisa memanfaatkan alat-alat sederhana yang ada di situ, yang ada di sekitaran lingkungan sekolah, sehingga saya buat menjadi satu model praktek yang bagus, sehingga muncullah niat siswa untuk oh ternyata ada daripada kita hanya kasih gambaran terus itu, jadi kita hanya melulu sehingga siswanya kadang kita kasihan, sehingga saya berpikir kreatif inovasi ini ada, tetapi harus disertai dengan satu model pembelajaran yang menjadi real kita untuk proses pembelajaran kita berkelanjut. Menurut saya seperti itu. Jadi istilahnya strategi pembelajaran dari hasil refleksi Pak melalui pencarian, search di googling, terus sumber-sumber lain, dan menurut Pak ada satu cara yang Pak anggap bahwa tepat bisa Pak gunakan dalam proses pembelajaran atau strategi tersebut kemungkinan besar akan menarik minat belajar siswa. Nah, kalau begitu istilahkan bahwa yang menurut Pak tadi baik, mungkin kemungkinan lah istilahnya kemungkinan bisa menarik minat bakat siswa untuk belajar, menarik minat siswa untuk belajar lebih mendalam lagi. Apakah Pak bisa mengidentifikasikan bahwa yang bisa meningkatkan minat belajar siswa dari teknik atau strategi yang Pak maksudkan itu kira-kira seperti apa? Oke, Iya ya. ini yang pertama bahwa tekniknya itu saya akan lebih banyak berfokus pada siswa. Jadi yang kemarin-kemarin kan monotonnya ke guru nih. Sekarang saya rubah pola nih. Nah, saya rubah polanya. Pembelajaran saya lebih berfokus pada siswa. Lalu siswa kita kasih masalah untuk dia selesaikan. Kira-kira apa yang sampai berproses. Lalu saya sendiri mencoba untuk mendampingi, membimbing dia. Lalu saya lihat kira-kira materi yang saya ambil ini apakah sinkron tidak dengan model pembelajaran yang saya akan bawakan itu. Lalu saya mulai memilah nih, kira-kira alat atau media pembelajaran, alat bahan yang bisa dipakai untuk proses pembelajaran itu, sehingga memunculkan animo siswa untuk senang dengan materi pembelajaran IPA seperti itu. Iya. Jadi kalau dalam posisi sekarang, kira-kira yang sudah Pak jalankan itu, yang sudah terapkan itu dalam rentang nilai berapa dari 1 sampai 10 yang posisinya sekarang yang sudah coba untuk diterapkan? Oke, kalau sekarang ini saya berjalan dalam proses pembelajaran nih. Tetapi menurut saya pembelajaran yang saya buat hari ini dan kemarin-kemarin itu saya berpikir bahwa dia punya proses, kalau rentang skalanya ini saya skala 7 lah. Saya maunya dia harus lebih sedikit gitu, Pak. Iya. Jadi yang sekarang ada itu skala 7. Terus yang Pak harapkan, yang sangat Pak harapkan itu dia naik sampai di berapa? Kalau saya punya harapan sih, target saya kalau diberi skala 1 sampai 10 ya dia dari 7, bila perlu naik dari 7, 8, 9 sampai 10 lah, Pak. Oke, baiklah Pak. Terima kasih. Artinya sekarang saya ingin Pak mengidentifikasi atau melihat situasi di sekitar. Kira-kira dukungan mungkin yang bisa Pak dapatkan, Pak Edo bisa dapatkan, dan kira-kira hambatan yang bakal terjadi kalau Pak seandainya menerapkan strategi yang Pak pikir tadi itu bisa untuk meningkatkan minat belajar siswa. Kalau dari yang pertama dari dukungan, kira-kira yang pertama dukungan dari lingkungan sekitar seperti apa? Yang kemungkinan Kalau bisa. Dukungan kita lihat dari dukungan lingkungan sekitar itu, saya melihat bahwa dukungan dari teman-teman yang pertama-utama ya, rekan sejawat itu mereka selalu mendukung apa yang kita berproses dalam pembelajaran. Jika hal-hal baru
yang perlu saya selalu berbagi dengan teman-teman, iya, lalu iya, minta iya, tolong kira-kira support mereka untuk saya seperti apa. Lalu iya. yang mendukung yang berikut adalah sarana prasarananya. Jadi kadang kalau sarana prasarana yang tidak ada, itu kadang juga Hmm, muncul ide dari kita sendiri, kreativitas tadi, iya, inovasi iya, iya, bagaimana iya, iya. walaupun Inovasi, sarana iya, iya. prasarana tidak ada, tetapi Tidak dengan ada, tapi dukungan bagaimana guru teman-teman bisa berinovasi, memotivasi ya, kita untuk kita. iya, Nah, iya, iya, iya. seperti itu, Pak. Kalau tantangannya tadi, Kalau tantangan itu saya lebih pada siswa ya, tantangan. Kalau tantangan saya punya hmm, diri sendiri itu bahwa saya merasa bahwa saya belum keluar dalam arena proses pembelajaran yang iya, iya, menyenangkan iya. lah. Saya belum belum dapat dia punya chemistry. Kira-kira, oh ini saya harus keluar dari ini. Jadi itu tantangan paling berat dalam saya. Lalu tantangan Oh, yang kedua bahwa saya harus memberi sesuatu, memberi satu warna khusus untuk siswa sehingga siswa itu punya tadi animo untuk belajarnya ada. Jangan sampai dia pasif. oke, 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 baik. Jadi setelah kita coba mengidentifikasi dukungan, kemudian tantangan, kemungkinan tantangan yang Pak hadapi saat mau menerapkan strategi yang Pak pikir tadi bisa meningkatkan minat belajar siswa, sekarang dari tantangan itu solusi yang sudah terpikirkan oleh Pak apa? Ya, Misalnya yang pertama tadi tantangan pertama dari dalam diri, ya, kemudian dari siswa. siswa. Artinya yang sekarang minimal dari dalam diri dulu lah. Kira-kira solusi yang bisa, kira-kira kemungkinannya bisa untuk mengatasi tantangan itu dari Pak Edo sendiri. Ya, solusi yang saya mau buat adalah saya mau menerapkan strategi tadi. Strategi Adanya, oh ya, artinya adanya keinginan dari Pak Edo lah. adanya ya, Ya, keinginan iya, untuk ya. mau Tekad, berusaha untuk menerapkan model pembelajaran tadi yang menurut saya bagus tekad sih, yang sehingga saya kuat. mau terapkan itu. Itu Artinya Pak Edo solusi punya tekad yang kuat lah untuk tekad yang bisa kuat mau untuk ya. dan melaksanakan ini. Oke, baiklah. Baiklah, mungkin Pak Edo kita sudah mau sampai pada akhir tahapan coaching ini. Eh, Pada tahap akhir ini saya ingin membangun kesepakatan bersama Pak Edo. Kira-kira kapan Pak Edo bisa melaksanakan atau menerapkan strategi atau model pembelajaran yang ingin Pak terapkan tadi itu? Oke, Kira-kira kalau waktunya kapan? aksi yang mau saya buat ini Pak, Iya, iya, aksi iya. langsung yang mau saya buat itu karena proses pembelajaran itu saya berpikir untuk menyiapkan alat dan bahan sehingga 2 atau 3 hari ke depan itu saya pasti mengeksekusi tentang strategi pembelajaran itu. Oke, baiklah Pak. Jadi dalam 2-3 hari ke depan boleh dikatakan saya bisa menunggu berita balik dari Bapak lah. Jika sudah menerapkan strategi discovery learning itu pada anak-anak, strategi pembelajaran itu artinya saya ingin melihat hasilnya seperti apa. Saya juga penasaran kira-kira dengan perubahan strategi atau model pembelajaran yang Pak lakukan, ada perubahan apa yang terjadi pada anak. Yang Pak harapkan tadi itu kan adanya niat, Niat ya. adanya keinginan atau minat belajar siswa meningkat. Nah, saya juga penasaran apakah strategi yang adanya perubahan strategi ini bisa meningkatkan minat. Jadi saya menunggu Pak hasilnya. Jadi Oke, oke, setelah oke. 2-3 hari Pak mempraktekannya, mungkin setelah itu Pak bisa mungkin ya menghubungi saya ingin mendengarkan cerita lanjutan dari hasil itu. Oke, oke, siap, 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 siap. Oke. Siap, 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 Bapak. Oke, Oke, baiklah Pak ya. baik. Terima kasih, Pak. Nah, Ah, oke, selamat sore, Pak Leo. selamat sore Pak Edo.
Oke, bagaimana keadaan hari ini? Baik-baik, syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Oke, kali ini Pak Leo datang ke saya nih untuk melakukan coaching bersama saya. Kira-kira Pak Leo mau lakukan coaching seperti saya ini, kira-kira Pak Leo datang ini sharing sedikit cerita tentang bagaimana Pak Leo sampai datang ke saya untuk kita berbicara tentang proses ini. Baik, ya Pak, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya menerima kehadiran saya. Jadi dalam beberapa hari belakangan ini saya sepertinya sangat terpengaruh oleh orang-orang yang ada di sekitar saya dari segi kinerja. Jadi saya ingin kembali fokus melakukan apa yang menjadi tugas saya. Saya tidak ingin terpengaruhi oleh kinerja istilahnya kinerja orang-orang yang ada di sekitar saya yang misalnya lamban. Terus saya ingin fokus lah. Saya ingin lebih fokus dalam bekerja. Tanpa pengaruh orang sekitar. Tanpa pengaruh negatif. Jadi yang saya tangkap di sini adalah proses kinerja Pak Leo ini terhambat ini. Proses Pak Leo ini terhambat. Iya. Terhambat karena kinerjanya. Mungkin pengaruh-pengaruh apa sehingga Pak merasa bahwa ini terpengaruh sekali dengan saya ini. Oh iya. Iya Pak. Jadi dalam bekerja saya punya satu kelemahan bahwa kinerja saya itu sangat terpengaruhi dari kinerja orang-orang di sekitar. Jadi jika ada orang di sekitar saya berkinerja tidak baik, saya juga sepertinya mengikuti. Boleh diistilahkan bahwa loh kok kenapa saya saja yang kerjanya banting tulang kerja keras sementara mereka duduk kosong santai. Iya. Jadi saya terpengaruh dari itu. Jadi saya ingin membuang pengaruh itu jauh-jauh. Oke. Kira-kira menurut Pak Leo nih, tujuan akhir dari titik masalah tadi itu menurut Pak Leo seperti apa? Iya, jadi kalau bilang tujuan akhir tidak, tetapi saya ingin menjadi seperti apa itu artinya menghilangkan pengaruh dari dalam diri terhadap pengaruh orang lain. Jadi boleh saya bilang bahwa membuang pikiran bahwa pengaruh kinerja orang tidak baik sehingga saya juga menjadi kinerja. Jadi membuang pikiran dalam diri saya. Jadi menghindar ya. Iya. Menghindari pikiran-pikiran tadi ya. Yang negatif lah kita istilahkan. Menghindari pikiran negatif lah. Iya. Negatif lah ya. Oke. Lalu sekarang nih Pak nih. Kira-kira menurut Pak nih apa yang bisa Pak lakukan ini untuk mengatasi masalah hal tersebut? Dari persoalan tadi nih. Oh iya. Jadi yang pertama itu terpikirkan oleh saya untuk menghilang atau lari. Tidak ingin berada dekat orang itu, tetapi itu tidak mungkin. Jadi pertama tersirat itu akhirnya saya berpikir lagi, wah itu kayaknya tidak mungkin kita satu atap, satu tempat kerja. Jadi tidak mungkin. Ya sudah, pada akhirnya saya bilang artinya saya coba fokus dengan apa yang ingin saya capai. Nah, titik fokusnya saya itu ingin menyelesaikan pekerjaan tanpa terpengaruh. Jadi begitu Pak. Jadi saya ingin supaya bahwa membuang jauh pengaruh-pengaruh yang ada di pengaruh negatif. Ya, pada intinya itu pengaruh negatif. Saya ingin fokus menyelesaikan pekerjaan saya karena pada akhirnya yang dinilai saya atas apa yang saya kerjakan, bukan atas orang lain kerjakan. Jadi itu. Oke Pak Leo, ini menarik sekali nih. Menarik sekali.
menariknya itu adalah dengan situasi yang ada, tetapi Pak Leo berusaha untuk fokus dengan tetap bekerja. Iya, Itu iya, iya. menarik buat saya. Sehingga saya berpikir seperti ini. Kalau seandainya nih Pak nih, Iya, iya, dari iya. strategi. Kira-kira masih ada strategi lain tidak Pak soal solusi ini? Hambatan-hambatan dari masalah yang sudah Pak hadapi ini. Ini ada dalam proses kita bekerja dalam satu atap, lalu masih ada beberapa yang teman-teman guru yang ini apatis lah, kita boleh katakan seperti itu, duduk masa bodoh, tetapi yang lain bekerja. Lalu Pak Leo sendiri merasa bahwa ini kenapa ini? Iya, iya, Ternyata iya. Pak Leo sendiri punya hati, punya niat bahwa kalau saya tetap berfokus pada ini, maka saya akan terpengaruh nih. Maka sekarang saya harus fokus pada diri saya, lalu bekerja. Iya. Kira-kira masih ada strategi lain tidak Pak? Menurut Nah, kalau terkait Pak Leo? strategi lain, boleh dibilang saya tidak coba lari dari kenyataan juga atau coba lari dari keadaan yang ada, tetapi saya selalu berpikir positif. Yang pertama, solusi yang pertama tadi itu fokus pada pekerjaan, karena pada akhirnya pekerjaan saya yang akan dinilai yang akan dinilai adalah apa yang saya kerjakan, Ada bukan yang dari apa yang Bapak dari orang kerjakan? lain kerjakan. Kemudian yang kedua, coba membangun pikiran positif, melihat segala sesuatu itu dari sisi positifnya. Positif. Sekalipun apa yang saya lihat itu negatif, pasti saya akan berusaha untuk mencari sisi positifnya. Sisi Jadi itu positif. strategi kedua lah, istilahkan boleh saya bisa melihat dari, ya, pertama fokus pada diri sendiri, fokus untuk bekerja. Kedua, selalu melihat sesuatu dari sisi positifnya. Sisi Begitu positif. Pak Edo. Oke, baik. Oh ini seru ini Pak. Kalau seandainya nih Pak, Oke. targetnya nih, ini saya katakan bahwa ini kalau tadi strategi yang sudah Bapak tularkan, lalu kira-kira kalau target capaian ini, kalau kita Iya, iya. bentangkan skalanya dari 1 sampai 10 nih Pak nih. Nah, Hmm. 1 sampai 10. Kira-kira menurut Bapak nih, yang Bapak sudah buat itu dia punya skala ukurnya, kira-kira Bapak sudah masuk dalam tingkatan skala ukur berapa ini? Menurut Bapak? Ya, jadi kalau dalam skala rentangnya itu dalam posisi sekarang masih ada sedikit pengaruh. Yang pertama, kalau untuk fokus pada diri sendiri, fokus pada apa yang saya kerjakan, karena pada prinsipnya bahwa apa yang saya kerjakan itu lah yang dinilai, bukan dari hasil apa yang saya lihat, itu sudah pada, ya, skala titik tengahnya lah, skala 5. Nah, yang sekarang saya coba kembangkan itu menambah lagi satu solusi tadi itu, yaitu selalu berpikir positif. Selalu Nah, berpikir iya, positif. Luar selalu biasa. selalu berpikir positif ini juga masih dalam skalanya rendah sekali. Artinya kalau tadi, nah, secara akumulatifnya atau secara Iya. rata-ratanya saya bilang ya 5 tambah 3 8 bagi 2 dalam skala 4 lah. Karena dalam posisi berpikir positif ini saya di skala 3, sedangkan Skala 3 ya. sedangkan di fokus tadi dalam skala 5. Jadi kalau saya coba ambil nilai rata-ratanya berarti saya masih di skala 4. Begitu. Oke, dari skala 4 nih Pak nih, kira-kira target capaian ini menurut Pak Leo nih, ini ingin capainya dari target dari tadi di 4 itu, kira-kira dia bisa naik tidak dari proses 1 sampai 10 nih? Iya, kalau target yang ingin saya capai sekarang minimal dari fokusnya itu bisa naik sampai 8. Artinya berusaha untuk dari 5 tadi naik ke 8. Sedangkan berpikir positifnya ini kayaknya agak berat juga ini. Karena kita berada dalam lingkungan positif dan kita berusaha berada di lingkungan negatif, kemudian dengan berusaha untuk berpikir positif kayaknya agak berat. Jadi saya coba biar targetnya 6 lah. 6 6, atau 6. 7. 7, 6 oke. atau 7 Ya, begitulah. Sehingga kalau saya rata-ratakan ya 8 tambah 7 15 bisa dapat 7,5. Nah, kalau 7,5. 7,5 istilahkan bisa rata-rata pembulatan ke atas maka bisa 8 lah. Oke, siap. Mantap. Lalu begini nih, kira-kira kapan ya bisa Pak lakukan ini strategi ini? Kira-kira kapan nih?
Iya iya Pak iya. bisa Jadi lakukan kalau strategi. untuk saya lakukan, eee, dalam waktu dekat lah, bisa Dalam diistilahkan waktu dekat. karena target untuk melatih fokus diri saya sendiri itu karena artinya kan setiap hari saya bekerja ini, setiap hari kita bekerja Ya, minus hari Minggu, kemudian pekerjaan setiap hari juga ada. Jadi kemungkinan jika besok saya bekerja, saya bisa langsung eksekusi atau merencanakan rencana aksi itu, melaksanakan rencana aksi itu dan untuk berpikir positif ini mungkin pada saat ini juga saya bisa langsung terapkan. Sehingga oke oke. saya ingin melihat perkembangan dalam 2-3 hari ke depannya, seperti Dua apa tiga. hasil yang saya dapatkan, seperti apa capaian yang saya dapatkan mulai dari sekarang. Dele, bagaimana nih apa cara Pak Guru mengatasi hal tersebut itu? Kira-kira masih ada lain tidak hal-hal lain yang menurut Pak Guru untuk mengatasi itulah seperti itu? Iya, jadi kalau hal lain, ya mungkin selain ya kita kalau saya bilang solusi selain 2 hal itu, fokus pada pekerjaan, kemudian yang kedua selalu berpikir positif, yang ketiga mungkin boleh dibilang sedikit membebankan saya lah, ingin mencapai atau capaian target dalam Capaian bekerja target. itu agak lebih tinggi sedikit sehingga mungkin dari target yang tinggi itu membuat saya lebih fokus sehingga tidak peduli dengan yang ada di lingkungan sekitar. Iya, mungkin bisa bisa dalam arti membuat target pekerjaan yang lebih besar lah atau lebih Lebih tinggi lah besar. sehingga saya Oke. kerjanya lebih fokus. Siap, 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 siap. Iya iya. Nah, oke, menarik nih. Menarik tadi dalam nilai positif dan yang lain-lain. Yang apa saya tanyakan ini Pak, kira-kira dalam proses ini, Pak berproses tadi dengan keadaan masalah yang tadi Pak sudah hadapi, kira-kira Pak butuh orang lain tidak untuk apa menemukan solusi tadi? Oh iya. Iya, Kalau dibilang membutuhkan orang lain pastilah karena pasti ya. dasarnya manusia itu makhluk sosial. Iya, iya, iya. Tetapi dalam hal ini saya coba istilahkan tanpa melihat orang lain dulu. Kalau namanya membutuhkan, tetapi yang saya butuhkan di sini itu bukan dari orang lainnya, tetapi dari dalam sendiri, dari dalam diri sendiri. Yang Oke, saya butuhkan dari dalam diri saya sendiri itu adalah tekad yang kuat, tekad. kemauan yang tinggi untuk bisa menghilangkan Oke. semua itu. Jadi kalau bukan berarti saya tidak butuh orang lain, tetapi Ya. saya ingin mulai dari diri sendiri dulu. Oke, oke, oke. Oke, mantap, mantap. Ini tekad satu tekad sebuah kekuatan yang ada dalam diri nih yang Pak Guru mencoba untuk harus keluar dalam masalah yang ada. Iya, Untuk iya, iya. secara dengan percaya diri bahwa ini harus ini. Tetapi setelah Bapak menyadari bahwa proses ini dia akan berkelanjut, maka Pak Guru juga pasti butuh relasi-relasi rekan-rekan yang lain. Jadi kira-kira setelah Pak Guru menemukan nih nilai tekad lalu dan nilai positif yang sudah ada, bisa kolaborasi tidak dengan teman-teman sehingga maksudnya dalam prosesnya itu dia berjalan searah sama-sama sehingga ada keharmoni lah seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang untuk sebuah kolaborasi sudah pasti saya akan coba bangun dengan teman-teman, misalnya kolaborasi yang akan saya lakukan dengan teman-teman atau yang ada di lingkungan lah supaya bisa mendukung apa yang menjadi tekad saya ini. Salah Oke, satunya mungkin ya mengarahkan atau mencoba untuk menunjukkan contoh atau teladan bagaimana bersikap positif atau dengan melihat sikap atau perilaku orang lain yang ada nilai positifnya lah, mencontoh ya, mencari teladan dan meneladani.
saya boleh bilang begitu, kalau hubungan kolaboratifnya yang akan terbangun meneladani dan memberi teladan, atau melihat teladan pada orang lain dan berusaha memberikan teladan dari dalam diri sendiri. Itu nilai kolaboratifnya atau semangat kolaborasi yang akan saya bangun bersama teman-teman. Oke, siap. Dan titik terakhirnya yang saya temukan adalah Pak Guru berusaha untuk meneladani dan meneladani sikap-sikap poin-poin baik dari beberapa relasi, baik itu dari senioritas dan sebagainya, tetapi poin teladan ini yang Pak Guru ambil sebagai poinnya Pak Guru sebagai proses pembelajaran dalam lingkungan yang Bapak sekarang hadapi. Jadi mungkin forum kita itu seperti itu. Terima kasih Pak Leo. Iya Bapak, iya terima kasih banyak. Sudah bisa memberi cerita yang baik tentang proses penerapan tadi. Terima kasih. Jadi mungkin hal yang saya alami tadi itu sudah luar biasa sekali, banyak masukan dari Pak Edo, tetapi pada akhirnya bagaimana saya berusaha untuk menemukan